Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasan kali ini. Hari ini kita akan membedah sebuah dokumenter yang jujur saja sangat menggugah dan kompleks. Judulnya Pesta Babi. Film ini menginvestigasi sebuah benturan besar yang saat ini sedang terjadi di ufuk timur Indonesia, tepatnya di Papua. Jadi gini, di satu sisi ada ambisi raksasa untuk proyek bioenergi nasional. Tapi di sisi lain, ada hak-hak masyarakat adat yang ruang hidupnya benar-benar terancam. Dan ini bukan cuma isu lokal ya, ini adalah masalah lingkungan dan kemanusiaan berskala global. Untuk membedah isu ini dengan rapi, kita akan membaginya jadi 5 poin cepat. Kita akan mulai dari skala proyek Mega Papua, melihat simbol perlawanan masyarakat adat, membahas keterlibatan militer, menyoroti monopoli perusahaan, dan terakhir kita akan bahas harga sesungguhnya dari sebuah bioenergi. Oke, kita masuk ke bagian pertama, penjelasan proyek Mega Papua. 2,5 juta hektar. Skalanya benar-benar mencengangkan. Pemerintah menargetkan pembukaan hutan hujan tropis Papua seluas itu. Coba bayangkan sejenak luasan hutan yang begitu masif ini dialihfungsikan untuk pengembangan lumbung pangan dan bioenergi. Nah, pertanyaannya, buat apa sebenarnya lahan seluas ini? Dokumenter ini merincikan alokasinya kira-kira seperti ini. 1,3 juta hektar untuk cetak sawah padi. Lalu, perhatikan porsi besar untuk energinya. Ada 560.000 hektar khusus untuk tebu yang bakal diolah jadi bioetanol. Dan 400.000 hektar sawit untuk biodiesel. Sisanya yang 380.000 hektar itu buat peternakan. Film ini sangat menyoroti porsi raksasa yang memang didedikasikan buat memenuhi mandat bioenergi nasional pemerintah, seperti campuran bensin eten dan solar B50. Tapi ingat ya, lahan ini kan sebenarnya bukan ruang kosong. Ada satu kutipan yang menurut saya sangat kuat dari dokumenter ini. Hutan ini adalah supermarket bagi suku Ayu. Bagi masyarakat lokal di sana, hutan itu sumber makanan, budaya, identitas, semuanya. Jadi, ketika supermarket alami ini terancam digantikan oleh ekskavator, pertaruhan kemanusiaannya jadi sangat-sangat nyata. Itu membawa kita ke bagian kedua, simbol perlawanan masyarakat adat. Yang bikin merinding dari perlawanan ini adalah bagaimana setiap suku di sana merespons ancaman pakai cara budaya mereka sendiri yang sangat mendalam. Suku Ayuyu misalnya, mereka pakai salib merah dan palang adat. Nggak main-main, mereka sudah menancapkan lebih dari 1.800 salib sebagai penanda batas spiritual untuk melarang perusahaan masuk. Di sisi lain, suku Muyu bikin pesta babi atau Awon Atatbon. Dan ini bukan pesta semalaman selesai loh. Ini adalah proses 10 tahun melepas liarkan babi di hutan buat melindungi 479 hektar ekosistem mereka, sekaligus memperkuat aliansi antar marga. Luar biasa kan? Sayangnya, perlawanan budaya ini harus berhadapan langsung sama kekuatan fisik yang luar biasa besar. Dokumenter ini merekam cerita nyata Yasinta Muwewen dari suku Marin. Coba Anda bayangkan, para petani perempuan ini bangun tidur dan tiba-tiba ada armada alat berat masif di depan mata. 2.000 ekskavator dari Tiongkok tiba di Wanam, membabat hutan dan rawa sumber pangan mereka, cuma demi membangun jalan lurus sepanjang 135 km. Kita lanjut ke bagian ketiga. Militer dan proyek Mega. Di sini pembuat film menyajikan data yang cukup mencolok soal militerisasi di Papua kalau dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Menurut data dari dokumenter, rasio tentara dan warga sipil di Papua itu 1:100. Artinya, ada 1 tentara untuk setiap 100 orang Papua. Coba kita bandingkan dengan rata-rata nasional kita yang ada di angka 1:696. Jauh sekali perbedaannya. Ketimbangan kekuatannya jadi sangat kentara kalau kita lihat angka ini. Tercatat ada sekitar 56.000 personel militer dan polisi di Papua, sementara estimasi anggota kelompok pemberontak OPM itu cuma sekitar 1.430 orang. Nah, argumen utama dari pembuat film adalah banyak dari pasukan ini pada kenyataannya bukan ditempatkan buat bertempur, tapi justru untuk menjaga proyek-proyek perusahaan di lahan tersebut. Tentu saja, kita harus tetap melihat perspektif resminya ya. Pemerintah punya alasan kuat terkait kehadiran militer ini yang disebut OMSP atau Operasi Militer Selain Perang. Dari kacamata negara, pengerahan militer ini dipandang sah dan dibenarkan karena ini adalah bagian dari tugas mengamankan ketahanan cadangan pangan dan energi nasional dari berbagai ancaman non-tradisional. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, monopoli perusahaan. Informasi dari sumber juga membongkar siapa saja pemain besarnya. Dan ternyata kepemilikannya sangat terkonsentrasi. Beberapa nama besar yang disebut termasuk John Lane Group milik pengusaha Haji Isam, yang kabarnya mendatangkan 2.000 ekskavator tadi untuk proyek B50. Terus ada keluarga Fangiono,
yang menurut data di film menguasai 9 dari 10 konsesi tebu dan bioetanol di Merauke. Belum lagi Wilmar International, raksasa agribisnis global yang sejak awal sudah mengincar 200.000 hektar di sana. Filmnya lumayan detail menyoroti betapa kuatnya jaringan korporasi ini. Dan ada satu fakta internasional yang mungkin bikin kita geleng-geleng kepala. Film ini mengungkap kalau riset yang didanai sama uang pajak warga Australia ternyata malah menyediakan bibit tebu unggul buat perkebunan milik keluarga Fangiono di Papua. Ini nunjukin ke kita seberapa rumitnya rantai pasok global dan gimana hal itu bersinggungan langsung dengan pembukaan lahan di tingkat lokal. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima, harga sebuah bioenergi. Kalau kita tarik mundur sedikit, sejarah sebenarnya sudah memberikan peringatannya sendiri. Mulai dari proyek 1 juta hektar di era Presiden Soeharto tahun 96 di Kalimantan yang gagal, lalu proyek MIFI di era SBY tahun 2010, proyek 1,2 juta hektarnya Jokowi, sampai yang sedang berjalan sekarang ini, target 2,5 juta hektar di Papua. Dokumenter ini dengan tegas berargumen kalau proyek lumbung pangan sentralistik semacam ini selalu menunjukkan pola kegagalan yang berulang. Dari rentetan sejarah tadi, dokumenter Pesta Babi melempar satu tesis yang sangat menohok. Mereka bilang, jika dulu tebu menjadi gula atau emas putih, kini cerita kolonialisme tebu berlanjut di Papua untuk bahan bakar nabati. Intinya, film ini mau menyampaikan bahwa ambisi kita mengejar energi hijau ini pada praktiknya hanya berubah wujud menjadi bentuk baru dari kolonialisme sumber daya alam. Yang pada akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan besar. Apakah dorongan kita untuk menciptakan bioenergi yang katanya hijau ini benar-benar sepadan dengan potensi perusakan salah satu hutan hujan tropis terakhir di dunia dan hilangnya ruang hidup masyarakat adat? Ini adalah dilema nyata tentang harga sesungguhnya dari transisi energi yang sering kita gaungkan. Saya harap bedah materi ini bisa memberikan Anda gambaran yang lebih utuh ya soal kompleksitas isu ini. Teruslah kritis, tetaplah belajar, dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.